Ini benar-benar membuat Tang Wulin sangat tidak berdaya. Jadi pria besar, itu hilang jika Anda tidak mengatakan apa-apa? Dan itu masih jiwa pantang menyerah. Tidak mengherankan jika tidak ada yang mempercayainya. Aku tidak tahu reaksi apa yang akan terjadi di menara transmisi roh. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahannya di sini. Setelah mengolah mata setan ungu di pagi hari, Tang Wulin melihat Guyu di kafetaria dan bertanya tentang situasi di menara transmisi roh. Guyu memberitahunya bahwa tidak ada yang salah dengan pagoda roh, jadi dia tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Tang Wulin selalu merasa aneh. Pagoda jiwa tidak mudah untuk diucapkan, bukan? Bagaimanapun, itu adalah Tyrannosaurus Rex. Tapi karena Guyu mengatakan tidak apa-apa, seharusnya baik-baik saja. Ini terkait dengan perguruan tinggi. Benar saja, asyiknya menikmati kesejukan di bawah pohon besar. Ketika Roh Kudus Doluo pergi secara pribadi, dia telah menjelaskan banyak masalah. Kelas. Wu Changkong berjalan ke belakang podium dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri. Tang Wulin seperti biasa berteriak. Bangun dan salut. Kursus dimulai. Aku akan mengumumkan satu hal sebelum kelas. Tang Wulin, Guyu, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lixi, Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas untuk kalian berenam. Besok, aku akan memberimu satu hari libur. Anda akan berangkat lusa untuk berpartisipasi kegiatan pertukaran Luo Dalu. Saya akan memimpin tim. Oleh karena itu, kelas hari ini juga merupakan kelas terakhir saya di tahun depan. Posisi kelas Tang Wulin dan Guyu akan digantikan sementara oleh Wu Siduo dan Luo Guixing. Wu Siduo adalah pemantau dan Luo Guixing adalah wakil pemantau. Yang Nianxia adalah wakil pemantau dan komite penempaan. Meskipun banyak orang tahu bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan pergi, setelah mendengarkan pengumuman Wu Changkong, mereka benar-benar menyadari bahwa waktunya telah tiba. Tang Wulin dan yang lainnya akan keluar selama 1 tahun atas nama perguruan tinggi. Ada yang iri, tapi hanya segelintir orang. Karena semua orang tidak mengira ada tempat yang lebih cocok untuk kultivasi daripada Akademi Shrek. 1 tahun kegiatan pertukaran tentu akan menambah banyak pengalaman dan pengetahuan, tetapi itu bukan hal yang baik semata-mata untuk kultivasi. Bel berbunyi setelah kelas berakhir. Wu Siduo berjalan ke Tang Wulin, kembalilah dalam 1 tahun, jangan biarkan aku lewat. Tang Wulin tersenyum sedikit, menantikan hari itu. Yang Nianxia berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan besarnya, dan meletakkannya di tangannya. Di pundaknya, pemimpin regu, penempaan diserahkan kepada saya. Jangan khawatir, saya akan memimpin semua orang dengan baik. Tang Wulin terbatuk dan tersenyum pahit, biasanya Anda memimpin semua orang. Awalnya panitia tempat ini harus menjadi milik Anda. Dia benar-benar tidak melakukan tugas panitia tempat sendiri. Dia biasanya berlatih menempa sendiri. Tetapi tidak ada yang mengeluh di kelas, karena Tang Wulin sering memalsukan untuk semua orang secara gratis atau dengan biaya kecil, kualitas barang yang dipalsukannya benar-benar unggul. Dalam 2 tahun terakhir, prestise Tang Wulin di kelas 1 kelas atas telah lama tidak tergantikan. Mata Luo Guixing sedikit bingung, dan dia bergumam, sebenarnya, aku benar-benar ingin pergi keluar. Mimpiku adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi semua tempat di dunia sebanyak mungkin. Aku tidak berharap kalian terburu-buru. Bawa saya selangkah, dan ketika saya lulus, saya pasti akan pergi. Su Yucheng berkata dengan dingin, wisuda. Kamu masih awal. Ya. Mereka semua memiliki peluang bagus untuk memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Meskipun tidak ada armor pertempuran logam spiritual, lebih dari sepertiga dari armor pertempuran mereka saat ini telah dibuat. Pada tingkat ini, siswa kelas 2 pada saat itu, mereka semua harus bisa menjadi master armor perang. Dia bahkan bisa mencapai level 50 ke atas, menjadi raja jiwa yang kuat. Ini pasti bisa masuk ke halaman dalam. Tetapi jika Anda ingin lulus dari halaman dalam, Anda harus menjadi master armor pertempuran 2 karakter sebelum menjadi master armor pertempuran karakter kedua, Anda tidak diizinkan untuk meninggalkan perguruan tinggi. Lamanya proses itu tergantung bakat. Ahem, master armor berkelahi 2 karakter tampaknya agak sulit. Luo Guixing berkata tanpa daya, sepertinya impianku akan mundur. Tang Wulin tersenyum dan berkata, yah, jangan merusak musim semi dan musim gugur. Saya akan kembali dengan beberapa souvenir untuk semua orang. Benarkah? Wu Siduo yang menanyakan 2 kata ini. Sungguh, kata Tang Wulin dengan serius. Xie Xie berkata pelan dari samping, jangan terlalu berharap, pelit dengan monitor bukanlah hal yang baik. Tang Wulin menatapnya dengan kejam, apakah kamu akan mati jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Souvenir, apa ini souvenir? Itu bermakna. Apa nilai hubungannya?
Semua orang tidak bisa menahan tawa, ya. Dia masih Tanggulin yang pelit. Saat mengobrol, tidak ada Tanggulin yang meninggalkan kelas. Mereka tidak mengatakan apa-apa di bibir mereka, tetapi tidak ada yang enggan berada di sini. Meskipun setelah datang ke sini, saya selalu sibuk, belajar dan berlatih. Tetapi setelah datang ke sini mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan belajar lebih banyak. Ini adalah Akademi Shrek, akademi terbaik di seluruh benua dan bahkan bintang Douluo. Inilah Shrek yang bisa membuat bangga setiap siswanya. Mereka akan pergi, dan ini masih 1 tahun, bagaimana mereka tidak merasa tidak bahagia. 1 tahun kemudian, saat mereka kembali, mereka akan naik kelas. Oke, kembali. Kembali dan bersihkan. Tanggulin akhirnya berdiri, melihat ke lebih dari 100 meja dan kursi di kelas, dan melangkah keluar kelas. Ketika saya kembali lagi, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Benua bintang Luo, ini dia. Langit biru seperti mencuci. Matahari bersinar sedikit terik. Cuaca seperti ini selalu membuat orang merasa nyaman. Setidaknya tidak tertekan. Tanggulin dan teman-temannya datang ke kota yang dia kenal. Kota Tianhai. Kota terbesar di Laut Cina Timur di benua Douluo. Disinilah Tanggulin dan Guyu pertama kali bertemu Sulisi dan Ye Xinglan. Sekelompok 10 orang dari Akademi Shrek, pemimpin tim, Silver Moon Douluo Chai Yuer, pemimpin tim, Es Langit Menari di Langit. Murid-murid tersebut adalah Tanggulin, Guyu, Yuan En Yehui, Lei Zhengyu, Xie Xie, Su Xiaoyan, Sulisi, dan Ye Xinglan. 8 siswa belajar kerja selesai. Mereka datang ke kota Tianhai dan delegasi Star Luo Mainland untuk bertemu. Setelah lebih dari setahun pertukaran, delegasi kontinental Xingluo akan kembali ke Xingluo kontinental dengan perahu dari sini. Karena wilayah udaranya tidak terbuka, maka tidak mungkin keluar dengan alat terbang jarak jauh. Faktanya, Mecha tidak bisa terbang sejauh itu. Alat terbang jarak jauh saat ini hanya tersedia di Douluo daratan. Federasi tidak mungkin mengambil risiko bahwa pesawat yang dipandu jiwa yang baru dikembangkan dicuri dari teknologi dan mengirimkannya ke delegasi daratan Xingluo. Oleh karena itu, pergi dengan perahu adalah satu-satunya pilihan. Makan, kamu bisa makan dengan kekuatan. Hari ini saya punya hadiah. Tanggulin menyapa teman-temannya dengan sangat berani. Ye Xinglan menjilat bibirnya saat makan tanpa dia. Restoran kecil ini adalah tempat Tanggulin meninggalkannya dan Sulisi di sini tanpa membayar. Meskipun itu memang enak, dia tidak bisa menahan marah ketika dia memikirkan apa yang terjadi. Orang itu, ikan bakar garam menaklukkan selera semua orang, dan semua orang menyantapnya. Hanya pria Wu Changkong yang makan. Cai Lao memiliki nafsu makan yang kecil, dan dia berhenti setelah makan sedikit makanan laut. Mata Cai tua sedikit linglung saat ini, karena ini pertama kalinya dia melihat Tanggulin ketika dia sedang makan. Anak ini terlalu enak untuk dimakan. Dia selalu makan seperti ini di akademi? Cai tua tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Wu Changkong di sampingnya. Mulut Wu Changkong bergerak-gerak, mengangguk, dan berkata, ya. Feng Lao berjanji akan menjaga makanannya. Jadi, biaya makannya semuanya Feng Lao. Si Cai tua tersenyum, pantas saja Pak tua gila itu tampak lega saat mendengar bahwa kita akan pergi. Ternyata dia ditakuti oleh anak ini. Rasa dingin di wajah Wu Changkong seakan melunak. Selama beberapa menit, dia menoleh untuk melihat Tanggulin yang sedang berpesta di sana, dan dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan itu di benaknya. Akan lebih bagus jika dia masih di sana. Menonton sekelompok anak laki-laki dan perempuan berusia 14 atau 5 tahun makan dan minum, berbicara dan tertawa. Masa muda sangat bagus. Yuanen, makan lebih banyak. Xie Xie menyerahkan sepiring humus kepada Yuanen Yehui. Rasa humus di ini memang sangat enak, cangkangnya keras, tapi udangnya sangat enak, ditambah dengan rasa asin bumbunya, sungguh luar biasa. Nafsu makan Tanggulin dan Sulisi agak menjijikkan untuk jenis udang kecil yang tidak lebih dari jari, tetapi mereka sangat lezat. Yuanen Yehui melirik Xie Xie, mengambil piring, dan makan dengan tenang di depannya. Mata Xie Xie berbinar-binar, dan samar-samar dia merasa Yuanen Yehui sepertinya tidak terlalu menyangkal dirinya sekarang. Ini awal yang bagus. Perjalanan ke benua Xingluo ini juga bisa dianggap sebagai tur yang didanai publik, dan mungkin itu akan bisa sangat menutup hubungan. Semua orang secara bertahap tidak bisa makan lagi, meski nafsu makan mereka tidak sedikit, mereka masih jauh di belakang Tanggulin dan Sulisi. Bab 557 orang tua tidak diketahui. Melihat tumpukan piring di depan keduanya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kedua orang ini lebih kuat dari biasanya. Kamu benar-benar bisa memakannya. Stok di tokoku semuanya untuk kamu makan. Pemilik toko itu tercengang.
Setelah beberapa tahun absen, Tang Wulin tumbuh besar, tetapi melalui nafsu makannya, dia masih mengenali pria kecil ini. Yah, 80% penuh, kata Tang Wulin puas. Su Lisi mengangkat kepalanya, Ye Xinglan menyerahkan selembar kertas, dan dia menyeka mulutnya. Sebenarnya, saya sudah cukup makan, tetapi saya ingin mencoba, seberapa jauh jarak dengan Anda. Kata Tang Wulin dengan suara marah. Kalau begitu kau membuang-buang makanan? Lebih baik serahkan padaku. Lihat. Totalnya 16.430 mata uang federal, jadi kau bisa menghitung 16.000. Pemilik toko berjalan ke Wu Changkong. Dikatakan sebelumnya, di antara 10 orang dalam kelompok ini, dia adalah satu-satunya orang dewasa, Cai Tua terlihat lebih tua, dan yang lainnya semuanya anak-anak. Wu Changkong memandang Tang Wulin, tetapi Tang Wulin sedang melihat ke langit sekarang, seolah-olah dia bisa melihat cuaca bagus di luar melalui langit-langit. Ini, Wu Changkong menutup akunnya. Tang Wulin melompat untuk pertama kalinya, hidup guru. Bagaimana Anda melunasi tagihan? Saya bilang saya adalah hadiah. Bagaimana saya bisa dianggap setengah tuan tanah? Bukankah bagus jika saya mendapat tawaran? Wu Changkong melirik menatapnya, ada sedikit kebencian di matanya yang dingin. Tidak. Tang Wulin segera berhenti. Ayo pergi. Cai Tua berdiri. Mereka baru saja tiba di kota Tianhai, tepat ketika tiba waktunya makan, mereka dituntun oleh Tang Wulin untuk datang ke sini untuk makan malam. Makan sangat mahal, tetapi bagi judul Douluonya, menjadi dekat bukanlah apa-apa. Federasi memberikan tempat pertemuan kali ini, yaitu di Hotel Tianhai. Misi benua bintang Luo akan berkumpul di sini satu demi satu, dan kemudian pergi dengan perahu dari pelabuhan kota Tianhai. Ketika mereka datang sendiri, ada kapal besar, dan kali ini daratan Douluo akan mengirim kapal besar untuk menyusul. Untuk membawa kembali Tang Wulin dan yang lainnya yang atas nama benua Douluo untuk berkomunikasi. Tianhai Hotel adalah hotel termewah di kota Tianhai. Sekelompok orang mengambil mobil dan segera menemukannya di sini. Lagi pula, tidak setiap kota sebesar benua Douluo. Wu Changkong bertanggung jawab atas semua prosedur. Akademi Shrek adalah tanda emas di mana saja, dan segera kartu kamar diproses. Wu Changkong dan Chai La memiliki kamar terpisah, dan siswa berbagi kamar untuk 2 orang. Tang Wulin, Xie Xie, Su Lisi dan Lai Zhengyu. Yuan En Yehui, Ye Xinglan, Gu Yu dan Su Xiaoyan. Semua orang istirahat dulu, lalu bergerak bebas, tapi kamu harus kembali sebelum gelap di malam hari, Wu Changkong menasihati. Tang Wulin awalnya khawatir apakah Cai Lao akan mengincar mereka, tapi sekarang Cai Lao terlihat sangat santai dan tidak banyak bicara sepanjang perjalanan, semua rencana perjalanan diatur oleh guru Changkong. Ini membuat Tang Wulin sangat lega. Bagaimanapun, ini adalah judul Douluo. Selama dia tidak mempermalukan orang-orangnya sendiri, tentu saja hal yang baik jika dia mengikutinya, dan dia pasti merasa aman. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya sebelum kembali ke kamar. Cai Tua, yang sedang berjalan di depan, terlihat kaku, lalu mempercepat langkahnya, tidak bisa menahan tawa, bukankah dia baru saja selesai makan? Anak ini benar-benar pecinta kuliner. Kamar-kamar di Tianhai Hotel sangat bagus, bahkan kamar standar untuk 2 orang berukuran 60 atau 70 meter persegi, tirai dibuka menghadap ke laut. Melihat pemandangan laut di luar jendela, aku mau tidak mau membuka pikiranku. Tang Wulin dibesarkan di kota tepi pantai, dan dia merasa dekat dengan laut. Namun, ketika dia melihat ke laut saat ini, yang muncul di benaknya adalah adegan ayah dan ibunya bermain di pantai dengan dia dan Naer saat kecil. Ayah dan ibu di mana kalian? Mengapa Anda masih tidak menghubungi saya setelah sekian lama? Memikirkan hal ini, hati Tang Wulin tiba-tiba penuh dengan dorongan hati. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya dan memutar nomor. Nomor itu terhubung, dan setelah berdering untuk waktu yang lama, sebuah suara yang dalam terdengar. Guru Mentian. Tang Wulin berteriak. Wulin, bagaimana kabarmu? Bukankah di akademi berjalan dengan baik? Suara Mentian jauh lebih lembut daripada ketika dia mengajar Tang Wulin sebelumnya. Tang Wulin berkata, ini berjalan dengan baik, guru, bagaimana kabarmu? Mentian berkata, tidak berbeda dari sebelumnya, ini cukup bagus. Sejak Tang Wulin memuja Mu Chen sebagai gurunya, Mang Tian sudah tidak ada lagi. Dia telah diinstruksikan, pada kenyataannya, Tang Wulin bahkan di atasnya dalam hal tingkat tempa. Namun, rasa hormat Tang Wulin padanya tidak pernah berkurang bahkan ketika dia adalah seorang guru dan ayah seumur hidup. Guru. Tang Wulin berhenti, tidak tahu mengapa, ada ketakutan di dalam hatinya.
Dia terutama berharap mendapat kabar dari orang tuanya, tetapi dia takut beritanya buruk. Mereka masih belum menghubungiku. Mentian jelas mengerti apa yang ingin dia tanyakan. Tang Wulin menghela nafas, sudah lama sekali. Ibu dan ayah tidak tahu di mana mereka berada. Guru Mang Tian, mereka akan baik-baik saja, kan? Mang Tian menegaskan, mereka harus tidak ada yang akan terjadi. Pesan asli ayah Anda sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi yang mengambilnya. Karena berharga, tidak ada bahaya. Anda tidak perlu pergi terlalu jauh. Khawatir. Kamu melakukannya dengan sangat baik sekarang, ikuti saja rute yang dikatakan ayahmu. Ketika kamu bisa lulus dari Akademi Shrek, aku yakin kamu akan memiliki kemungkinan untuk mencarinya. Ya. Tang Wulin setuju. Ya, hanya jika Anda cukup kuat Anda dapat menemukan ayah dan ibu Anda dan kembali kepada mereka. Tidak peduli dimanapun mereka berada, hatiku selalu bersama mereka. Setelah menutup komunikasi, hati Tang Wulin yang semula lelah diremajakan, untuk menemukan ayah dan ibunya, ia harus bekerja keras. Ayah berkata bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya bergantung dan dipercaya adalah dirinya sendiri. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda pasti dapat menemukannya, dan ketika Anda memberikan lebih banyak kontribusi kepada sekte Tang, Anda dapat mengaktifkan kekuatan sekte Zong. Bukankah kepala aula yang mengatakannya? Bahkan di benua lain, ada juga pasukan sekte Tang. Belum ada kabar dari orang tuamu? Suara Xie-Xie terdengar dari belakang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut, belum. Ini 1 tahun lagi. Kuharap ketika aku kembali, aku bisa mendapat kabar baik. Xie-Xie berkata, pasti, mungkin pada saat itu, ayahmu, ibu telah menunggumu di rumah. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Tang Wulin tersenyum, berjalan kembali ke tempat tidur, dan duduk bermeditasi. Dalam beberapa hari berikutnya, Tang Wulin menghabiskan sebagian besar waktunya di hotel untuk berkultivasi. Apapun yang terjadi, dia harus bergegas ke level 40 sebelum berbicara. Pada level 40, dia pasti dapat menemukan kembali dirinya sendiri. Adapun segel Raja Naga Emas, dia tidak terlalu khawatir. Dia sudah membobol segel keempat. Menurut Tang Tua, setidaknya selama 2 tahun, selama tidak ada masalah khusus dengan tubuhnya, tidak akan ada bahaya. Tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya kepada Old Tang, jika dia memiliki baju besi perang, apakah kekuatan tubuhnya akan lebih kuat? Old Tang tidak yakin, dia sepertinya tidak tahu baju perang. Butuh waktu 3 hari bagi Tang Wulin untuk mendapat kabar bahwa orang-orang telah tiba dan delegasi Xingluo Daratan akan berangkat untuk kembali ke Xingluo Daratan. Lantai pertama Hotel Tianhai penuh sesak. Bab 558, bertemu Lin Yuhan lagi. Ada ribuan delegasi dari Xingluo Dalu ke Douluo Dalu, orang adalah elit di semua lapisan masyarakat. Dan jumlah pengunjung yang kembali dari benua Douluo juga cukup besar. Lobi Hotel Tianhai sudah cukup luas, tetapi masih berdiri penuh. Semua orang di Akademi Shrek berdiri di sudut hotel dan menunggu dengan tenang orang yang bertanggung jawab atas federasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk menghubungi sudah mengunjungi Tuan Chai. Old Chai kembali ke ketidakpeduliannya yang biasa dan tidak terlalu banyak berkomunikasi. Dia hanya mengatakan kepada pihak lain bahwa Akademi Shrek siap untuk perubahan ini dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut, melihat ke arah delegasi dari daratan Xingluo. Orang-orang di benua Bintang Luo sepertinya tidak berbeda dari benua Douluo, tetapi gaya pakaiannya harus lebih sederhana. Di antara mereka, ada banyak kehadiran yang kuat. Tiba-tiba, mata Tang Wulin berbinar dan dia melihat sosok yang dikenalnya. Mungkin karena dia merasakan tatapannya, atau mungkin karena keberuntungan, orang itu berbalik dan kebetulan melihatnya. Melihat Tang Wulin, Lin Yuhan jelas terpana, dengan sedikit kejutan di matanya, dan kemudian melambai ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk sebagai salam. Ada suara kemenangan di telinga, lihat keindahan kecil di sana, seperti saya memanggil, ini benar-benar dunia yang bergantung pada wajah untuk makan. Benar-benar tidak ada cara untuk makan dengan ketampanan. Lei Zhengyu memarahi. Melihat rambut pirangnya yang panjang, senyum menawan di wajah tampannya. Xie-Xie mengerutkan bibirnya, bisakah kamu mati jika kamu tidak mengisap? Lei Zhengyu berkata dengan tenang, orang biasa seperti kamu tidak memahami dunia tampan kita. Lihat, dia ada di sini. Bagaimana kabarnya? Dia terlihat baik, bukan? Sepertinya itu dari Star Luo Empire, dan saya tiba-tiba menjadi sedikit tertarik dengan pertukaran ini. Senang rasanya bisa merasakan atmosfer eksotis. Saat dia berkata, dia berdiri tegak, menyesuaikan pakaiannya, dan menyapanya dengan angkuh. Naik.
Lei Zhengyu berusia lebih dari 16 tahun. Dia dan Yuan En Yehui adalah yang tertua di antara kerumunan. Penampilannya memang tampan, mungkin dipengaruhi oleh malaikat suci martial spirit, dan seluruh tubuhnya berbau sinar matahari. Dari segi penampilan, hanya Tang Wulin yang bisa mengungguli dia di tim. Halo. Lei Zhengyu tersenyum tipis pada Lin Yuhan yang muncul, menunjukkan gigi putih. Lin Yuhan meliriknya dengan beberapa keraguan, aku tidak mengenalmu. Ketika Lei Zhengyu terkejut, Lin Yuhan sudah berjalan melewatinya dan datang ke Tang Wulin, wajah cantiknya sedikit berkerut. Sedikit memerah, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Apakah ini kebetulan? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya kira saya akan melihat Anda, karena itu bukan kebetulan. Kami akan pergi ke benua bintang Luo Anda atas nama benua Dou Luo. Tukar dan belajar. Lei Zhengyu menyaksikan adegan ini dengan tercengang, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak melambai kepadanya sekarang. Xie mendatanginya, merangkul bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah dunia yang bergantung pada wajah untuk makan. Kamu tidak memahami dunia yang bernilai tinggi. Otot wajah Lei Zhengyu bergerak-gerak dan menoleh untuk melihat Xie. Mata Xie tiba-tiba melembut, dan bacannya juga memeluk pinggang Xie, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada perempuan. Aku akan, Xie bermain seperti sengatan listrik. Buka. Su Xiaoyan dan Su Lisi sudah tersandung dengan senyuman di sampingnya, Yuan En Yehui juga memiliki senyuman di wajahnya, Ye Xinglan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Guyu melihat ke arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan dengan penasaran bertanya pada Tang Wulin, apakah kamu akan berkomunikasi dan menempa? Hasil baru apa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak ada terobosan. Lin Yuhan berkata, ketika datang ke wilayah saya harus membandingkan dengan Anda lagi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melampaui Anda. Tang Wulin sedikit tersenyum, oke. Tekanan adalah motivasinya, dan saya menantikan konfrontasi berikutnya dengan Anda. Lin Yu menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Kapten, kamu benar-benar memiliki banyak persahabatan. Lei Zhengyu memandang Tang Wulin dengan selera yang agak tidak serius. Tang Wulin berkata, itu saja. Lei Zhengyu melihat ke arah Guyu, dia selalu membuat orang-orang di luar penasaran, tahukah kamu? Guyu meliriknya, dia tidak melakukannya. Bunga yang memprovokasi dia. Tang Wulin dengan tepat berkata, aku telah melewati puluhan ribu bunga, dan daunnya tidak menyentuh tubuhku. UPS. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Changkong menampar bagian belakang kepalanya dengan tamparan, kamu seberapa besar? Suara sedingin es itu membuat para siswa segera tenang. Ahem, anggap saja aku tidak mengatakannya. Tang Wulin menatap Wu Changkong dengan tatapan tak berdaya. Wu Changkong berpakaian putih dan berdiri di pojok belakang mereka, jelas dia melihat semua yang baru saja terjadi. Lei Zhengyu menjawab, Guru, inilah yang salah denganmu. Kita disebut masa muda tidak terkalahkan. Di usia kita memiliki fantasi paling banyak. Sekarang saya tidak terlalu memikirkannya. Bolehkah saya memiliki Eki ketika saya bertambah tua? Wu Changkong tertegun sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Xiaoyan tersenyum, engah, ya, Anda memiliki Eki tinggi. Untuk mendapatkan nomor telepon, beli bar langsung. Ekspresi wajah Lei Zhengyu menegang, apa salahnya membeli bar? Bar saya sekarang menjadi entry harian. Doujin. Sambil berbicara, dia juga melirik ke arah Yuan En Yehui. Yuan En Yehui menatapnya dengan dingin. Lei Zhengyu terbatuk, baiklah, saya akan mengganti gaji Anda ketika saya kembali. Yuan En Yehui sangat marah memikirkan kehilangan pekerjaannya karena dia. Tapi setelah sekian hari sekelas, dan kesalahpahaman juga terbuka. Xie memandang Lei Zhengyu dengan jijik dan berkata, hanya mie berminyakmu, itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Bukankah begitu? Lei Zhengyu mengangkat alisnya. Satu-satu, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Xie sekarang lebih percaya diri. Baiklah, jangan biarkan orang lain membaca leluconnya. Suara mereka agak keras, dan mereka telah menarik banyak perhatian. Tang Wulin buru-buru mencegah mereka melanjutkan masalah. Ada semakin banyak orang di aula, dan itu cukup tertib di bawah organisasi resmi. Saat ini, suara nyaring menyebar melalui pengeras suara panduan jiwa ke seluruh aula. Halo semuanya, saya Pan Wen, Sekretaris Jenderal Federasi. Kegiatan pertukaran ke benua Xingluo ini akan saya pimpin. Harap tunggu kelompok pertukaran benua Xingluo menghitung jumlah orang dan berangkat terlebih dahulu, dari tanggal 1 hingga 25. Bus pemandu jiwa.
Kalau begitu dari pihak kita sendiri naik bus 026 ke 052. Sekarang tiap departemen menghitung jumlah orangnya. Kalau orang lebih banyak, akan selalu lebih repot untuk mengatur. Tergantung kemampuan penyelenggara. Saya harus mengatakan bahwa organisasi federasi sangat kuat 2 misi dengan lebih dari 2.000 orang meninggalkan Hotel Tianhai dengan tertib dan naik bus. Di bawah komando dan kepemimpinan penjaga mecha khusus, bus yang dipandu jiwa itu perlahan keluar dari hotel dan langsung menuju ke arah dermaga. Tang Wulin sedang duduk di belakang bus, dia dekat dengan lorong, dan Guyu ada di dekat jendela. Secara umum, selain akomodasi, semua orang dalam perjalanan akan secara sadar menyerahkan kursi di sebelah Tang Wulin ke Guyu. Ini sepertinya sudah menjadi situasi adat. Guyu bersandar di kursinya dan memejamkan mata, karena dia bertengkar dengan Tang Wulin hari itu, dia sepertinya kembali normal, masih pendiam, tetapi dia masih memiliki pemahaman diam-diam dengan Tang Wulin. Tidak jauh dari hotel ke dermaga, ketika laut tampak di depan mata, 2 kapal besar juga muncul di hadapan mereka. Sejauh mata memandang, setidaknya ada 5 lantai di geladak setiap kapal raksasa. Seluruh tubuh kapal raksasa itu memancarkan kilau metalik, dan terdapat moncong senjata yang dipandu jiwa di atasnya. Laut bukanlah tempat yang tenang menurut perhitungan federal. Jumlah makhluk jiwa di laut setidaknya 50 kali lipat dari yang ada di darat. Tentu saja, ini masa lalu. Karena makhluk jiwa di darat berada di ambang kepunahan, manusia telah mengulurkan tangan mereka ke laut, sehingga jumlah makhluk jiwa laut telah menurun tajam. Namun meskipun demikian, makhluk jiwa laut masih merupakan jiwa paling banyak yang saat ini ada di benua Douluo. Binatang. Hanya kapal sebesar itu dengan serangan dan pertahanan yang sangat kuat yang dapat berlayar jauh di laut. Tentu saja, nilai setiap kapal besar sangat besar. Tang Wulin telah mendengar orang mengatakan bahwa kali ini benua Xingluo datang dengan utusan. Dia tidak gagal menunjukkan niatnya untuk menggunakan roda kekuatan besar. Tentunya dari segi kecepatan perkembangan teknologi, butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menyusul federasi. Turun dari bus dan naiki kapal satu persatu. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa kedua kapal besar itu bukanlah misi yang masing-masing membawa benua Bintang Luo dan benua Douluo, tetapi mereka dicampur bersama. Setiap kapal besar membawa orang dari kedua sisi pada waktu yang bersamaan. Urutan sudah diatur. Konon ini untuk komunikasi. Sebagai murid Akademi Shrek, dalam misi sebesar itu, dia tidak akan terlalu diperhatikan. Sampai saat mereka diatur untuk naik ke kapal. Bab 559 Boarding. Halo, Tuan Chai. Sekretaris Jenderal Federal Pan Wen datang langsung ke Tuan Chai di depannya, dengan hormat menyapanya. Pan Wen adalah pria paruh baya bertubuh sedang. Dia terlihat berusia 50-an. Dia sedikit gemetar, dan terlihat sangat biasa. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Tapi yang satu ini dipuji sebagai bintang yang sedang naik daun dalam politik federal, dan dikatakan bahwa dimungkinkan untuk bersaing untuk pembicara berikutnya. Halo, Sekretaris Jenderal Pan. Chai Lao menyapanya dengan acuh tak acuh. Akademi Shrek tidak pernah terlalu akrab dengan federasi. Pan Wen tersenyum dan berkata, Chai, ini masalahnya. Untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Kali ini, saya akan mengatur agar perguruan tinggi Anda berada di kapal laut Xingluo di benua Xingluo. Ada juga benua Xingluo yang naik kapal dengan Anda. Anggota Akademi Kerajaan Bintang Luo dari Kerajaan Bintang Luo. Mereka telah datang ke daratan untuk bertukar pikiran kali ini. Mereka juga berharap dapat bertukar pikiran dengan Anda selama perjalanan panjang ke benua Bintang Luo. Kata Chai Lao di kalimat berikutnya. Tang Wulin dan yang lainnya segera bersorak. Oh, itu kampus yang ingin datang ke kampus kita untuk berkomunikasi kali ini, tapi ditolak oleh kita. Begitu dia mengatakan ini, udara di sekitarnya menjadi sedikit tenang. Pan Wen memang layak menjadi politisi, ia bereaksi cepat, tertawa, dan berkata, ya. Kali ini kuliahmu kebetulan pada saat itu tidak pantas, jadi tidak ada pengaturan. Bukankah mungkin berkomunikasi di atas kapal? Iya, Chai Lao tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Pan Wen berkata, baiklah, Tuan Chai, tolong di sini. Saya akan membawa Anda dan siswa terbaik Akademi Shrek. Sekretaris Jenderal Federal secara pribadi memimpin jalan, dan wajahnya sudah diberikan. Sejujurnya, hati Pan Wen juga sangat tidak berdaya, dia tidak bisa mengetahui status Akademi Shrek di daratan. Untuk waktu yang lama, perguruan tinggi selalu menjadi masalah yang sulit bagi federasi. Dua hal yang paling diharapkan oleh federasi sebelumnya untuk berhasil adalah mengontrol Akademi Shrek dan menara penyebaran roh. Tentu saja, ini hanya memikirkannya.
Kedua tempat ini memainkan peran yang menentukan di daratan, dan yang lebih penting, keduanya memusatkan kekuatan terkuat di daratan. Lebih baik mengatakan sesuatu tentang Spirit Spreading Pagoda, dan kerjasamanya bisa lebih lancar jika didorong oleh minat tertentu. Tapi di sisi Akademi Shrek, itu seperti terumbu karang yang paling keras di laut, biarkan angin dan hujan menghantammu, dan aku hanya akan berdiri diam. Tetapi karena Akademi Shrek memiliki pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, Federasi hanya dapat menutup satu mata dan menutup satu mata. Tentunya hal ini juga terkait dengan fakta bahwa Akademi Shrek tidak memiliki ambisi. Adapun akademi tidak pernah menyatakan niatnya untuk berkembang, dan para siswa seperti batalion perang besi, dan mereka tidak berniat menimbun kekuatan. Ini memungkinkan federasi dengan enggan mengakui otonomi relatif mereka. Di bawah kepemimpinan pribadi Panwen, Akademi Shrek dan kelompoknya menaiki kapal satu demi satu. Ada eskalator khusus untuk naik pesawat yang dipromosikan oleh teknologi bimbingan jiwa. Halus tapi agak panjang. Sekilas Tang Wulin melihat bahwa tidak jauh di depan mereka, ada juga sekelompok orang yang berpakaian rapi. Dalam proses naik pesawat, mereka semua berseragam sekolah putih, dengan usia rata-rata 17 atau 8 tahun. Ketika saya melihat orang-orang di Akademi Shrek dengan seragam sekolah hijau, mereka menunjuk dan menunjuk, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apa itu murid Singwo Royal Academy? Xie berbisik. Lei Zhengyu memain-mainkan jari-jarinya yang ramping, dimanapun dia berada, kamu berani menusuknya. Xie meliriknya, aku tidak percaya, kamu bisa melakukannya sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Aku tidak percaya kamu bisa melakukannya. Lewati mereka. Apakah itu merepotkan? Yuanen Yehui memelototi Xie. Lei Zhengyu langsung bangga, sudah lihat? Ketua regu kita masih menghadapku, jangan salahkan ketua regu itu bersikap kasar padamu. Yuan Yehui meliriknya, apa yang dia katakan benar, kamu bukan hal yang baik untuk ditonton. Kali ini Xie tertawa dan menatap Lei Zhengyu dengan ekspresi puas. Sulisi berdiri di belakang dan tersenyum naif. Ye Xinglan melirik mereka, membosankan dan tidak nyaman, dua orang ini. Faktanya, bukan hanya Lei Zhengyu dan Xie. Bahkan Ye Xinglan dan Su Xiaoyan sedikit membosankan dan tidak nyaman. Menjadi sibuk akan menjadi kebiasaan hidup. Mereka sudah terbiasa dengan kesibukan belajar dan berlatih di perguruan tinggi. Setelah saya keluar kali ini, tidak ada yang bisa dilakukan setiap hari, tidak lebih dari berlatih sendiri. Benar-benar membosankan. Dengan tidak adanya tempat yang stabil, Ye Xinglan merasa tidak nyaman untuk membuat baju besi tempurnya. Selain itu, dia jelas merasa bahwa dia dapat membuat bagian lain dari baju besi pertempuran satu kata sekarang. Tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi, tetapi jika itu yang paling rumit komponen intinya masih sedikit berlebihan. Kecuali dia bisa dipromosikan ke tingkat ke-6 pabrikan. Tapi sekarang sepertinya masih ada jarak yang tidak sedikit. Kemarin dia telah berdiskusi dengan Tang Wulin, dan setelah semua bagian baju perangnya sendiri kecuali bagian inti selesai, dia mulai membuat baju perang untuk rekannya. Ketika waktunya tepat, lengkapi perlengkapan perang satu kata Anda sendiri. Naik ke kapal raksasa. Ketika saya melihat kembali ke pantai, saya merasa bahwa semuanya sangat kecil. Seorang anggota staf telah menyambut kami. Ini bukan staf di benua Douluo, tapi dari benua Bintang Luo. Langkah selanjutnya adalah mengatur akomodasi. Daya angkut kapal besar tersebut cukup besar, bahkan setiap orang dapat menaiki kapal besar tanpa masalah. Namun agar lebih luas, dibagi menjadi dua sisi. Segera, semua orang mendapatkan kunci kabin mereka, karena ada cukup tempat, semua orang adalah satu kamar. Cai Lao pergi. Tempat tinggalnya tentu saja berbeda dari yang lain, di puncak roda raksasa. Pan Wen secara pribadi memimpin jalan. Seragam sekolah Akademi Shrek benar-benar jelek. Bagaimana kamu bisa tahan? Pada saat ini, sebuah suara aneh terdengar. Semua orang di Shrek berbalik dan melihat bahwa beberapa siswa dari Star Luo Royal Academy berseragam sekolah putih yang mereka lihat sebelumnya telah berjalan. Total ada 12 orang, semuanya tampaknya seusia, 8 pria dan 4 wanita, semuanya berkumpul. Pembicaranya adalah seorang anak laki-laki pendek yang tidak tinggi tetapi terlihat sangat kuat. Lei Zhengyu menggelengkan kepalanya tiba-tiba, sepertinya sedang mencari sesuatu, dan bergumam, siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Meskipun murid dari Akademi Kerajaan Xingluo bertubuh pendek, dia tidak terlalu pendek sehingga dia sama sekali tidak terlihat. Situasi. Kata-kata dan kata-kata Lei Zhengyu seperti ini langsung membangkitkan kemarahan publik. Nah, apa yang kamu bicarakan?
Siswa pendek itu berhenti melakukannya lebih dulu dan bergegas ke Lei Zhengyu dengan satu langkah dan memukulnya dengan dadanya. Lei Zhengyu tidak mengelak, "Oh, saya di sini. Maaf, saya tidak begitu baik dengan tulang belakang leher saya, dan saya tidak terbiasa memandang rendah orang. Ada masalah." Bang, peti dari kedua sisi bertabrakan, dan pemuda pendek itu melompat dan memukulnya. Lei Zhengyu berdiri di sana tak bergerak, tetapi pemuda pendek itu merasa seolah-olah dia telah menabrak pelat besi. Tubuhnya jatuh, dan dia mundur 2 langkah. Penghakiman dibuat. Celah kekuatan. Apakah ini cara kalian dari Xingluo daratan mendapatkan keintiman? Aneh. Apakah kalian gadis seperti itu? Saat dia berkata, dia sedikit penasaran dan mengarah pada Luo Royal Akademi Bintang 4 siswi. Berdiri di belakang, Tang Wulin menutupi wajahnya, dan kemudian dengan tenang berkata, "Kami tidak mengenalnya, kamu hanya ingin." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Lei Zhengyu, orang ini sangat pemilih. Ketika Tang Wulin pergi, Guyu secara alami berbalik tanpa ragu-ragu dan berjalan bersamanya. Xie Xie adalah orang terakhir yang berbalik dan menepuk bahu Lei Zhengyu. "Aku meminta lebih banyak kebahagiaan." Bab 560 merancang. Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Lei Zhengyu terkejut. Meskipun dia sombong, itu tidak baik untuk 1:12. Kedua belas siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi jelek. "Tunggu sebentar." Lei Zhengyu mengulurkan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. "Ayo kita lakukan, saya lompat dari sini, lupakan saja." Ketika saya tidak mengatakannya, pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, sosok Lei Zhengyu melintas, dan dia melompat keluar dari geladak. "Tahukah kamu, deknya lebih dari 70 meter jauhnya dari laut, jika orang biasa jatuh, meski laut ada di bawah, dia pasti akan mati." Semua orang di Akademi Kerajaan Xingluo terkejut. Mereka berjongkok di pagar dan melihat bahwa Lei Zhengyu jatuh seperti terjun bebas. Ketika dia hendak mencapai laut, tiba-tiba, cahaya keemasan menyala dari belakangnya dan berubah menjadi sepasang. Sayap putih yang mempesona itu membentak dengan keras untuk menghentikan jatuh, dan kemudian meluncur dan terbang menuju sisi lain. Ini baru kemudian. Siswa dari Akademi Kerajaan Xingluo bereaksi. Tapi sudah terlambat, mereka bisa terbang, dan mereka terbang sangat cepat. 4 cincin roh ungu di tubuhnya sangat menarik perhatian. "Bang, tidak ada loyalitas. Bang, tidak ada loyalitas." Lei Zhengyu bersenandung di lorong kabin dan menepuk pintu setiap kali dia melewati kabin. Karena dia samar-samar ingat bahwa teman-temannya tinggal di gubuk ini. Tiba-tiba, pintu kabin terbuka, menampakkan wajah yang dingin dan tampan. "Siapa yang kamu bicarakan?" Wu Changkong menatapnya dengan dingin. Aku berkata sendiri, aku berkata sendiri." Lei Zhengyufei juga kabur. Tang Wulin keluar dari kabin sebelah saat ini dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Lei Zhengyu bergegas kembali ke kamarnya. Orang ini biasanya jujur ketika dia di akademi, dan dia mengeluarkan angin ketika dia keluar. Sangat tidak nyaman tanpa basa-basi selama sehari. Kabin yang diatur benua Xingluo untuk mereka cukup bagus, dengan ukuran 40 meter persegi, dan kabin memiliki kamar mandi sendiri untuk mandi. Setiap kabin memiliki balkon, sehingga Anda dapat melihat dunia luar dan meniup angin laut. Masih cukup nyaman. Tang Wulin yang awalnya enggan untuk mengikuti acara pertukaran ini, akhirnya memiliki beberapa harapan di hatinya setelah naik ke kapal. Suasana tegang tampak rileks. Pada siang hari, dengan suara 3 klakson, kedua kapal yang melaju di samudra itu perlahan keluar dari dermaga dan berangsur-angsur melaju menuju laut dalam. Roda raksasa itu seperti monster di laut, mengendarai angin dan ombak, bergerak maju dengan mantap. Berdiri di balkon, saya bahkan tidak bisa merasakan getaran sedikit pun, angin laut bertiup, dan matahari yang cerah menyinari seluruh tubuh saya, nyaman yang tak terkatakan. "Halo." Saat ini, sebuah panggilan datang dari samping. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Guyu tidak tahu kapan dia juga datang ke balkon. Guyu ada di sebelahnya, dan kedua balkon itu hanya berjarak 2 meter. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Saya tiba-tiba merasa bahwa keluar kali ini adalah hal yang benar. Meskipun saya dibesarkan di tepi laut, saya tidak pernah jauh ke laut. Kata Tang Wulin kepada Guyu. "Aku juga tidak." Guyu tersenyum tipis. Lautnya luar biasa, dan segera hanya ada garis hitam yang tersisa di daratan, dan segala sesuatu di sekitarnya penuh dengan ombak. Airnya jernih dan sesekali Anda bisa melihat ikan yang lebih besar berenang lewat. "Wulin." Guyu tiba-tiba berteriak. "Hah?
Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Tidak apa-apa. Guyu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, aku kembali ke kamarku untuk tidur. Setelah berbicara, dia kembali ke kabinnya. Tang Wulin sedikit bingung, tetapi dia tidak tinggal di balkon. Bahkan jika itu sangat rileks, masih perlu untuk berlatih. Jika tidak, kapan saya bisa menembus ke level 40? Tekanan selalu mengiringi, kembali ke kabin, ia mulai bermeditasi. Guyu duduk di tempat tidur, melihat ke laut di luar jendela, matanya sedikit bingung, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar baik. Naer, mungkin kamu benar. Tapi tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu bersama. Menarik napas dalam-dalam, sentuhan tekad melintas di matanya. Kapal raksasa itu stabil, dan kedua kapal raksasa itu terpisah ribuan meter, karena berukuran besar dan tanpa halangan apapun, mereka masih bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Ada sedikit bantuan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan menyaksikan matahari terbenam di atas laut memiliki rasa yang istimewa. Perhatian semuanya, mohon perhatiannya. Suara siaran tiba-tiba terdengar di setiap kabin. Selamat datang semuanya untuk menaiki kapal Samudra Singluo. Malam ini, kami akan mengadakan resepsi besar untuk menyambut kalian semua. Mohon berdandan. Ini akan menjadi acara jejaring untuk mempromosikan persahabatan jangka panjang antara dua benua. Pada saat yang sama, kami juga akan memainkan beberapa mini games yang menarik. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Kegiatan berjejaring. Tang Wulin terbangun dari meditasi, mungkin karena relaksasi tubuh dan pikiran. Dia samar-samar merasa bahwa hambatan antara level 38 dan level 39 sepertinya telah tercapai, dan akhirnya dia tidak bekerja dengan sia-sia dan menerobos ke level 39. Level, satu langkah maju, Anda dapat mencapai level ke-40. 40 tingkat. Saat itu, dia adalah blacksmith level 6. Pikiran menempa membuatnya merasa panas. Dia sudah bertanya sejak lama bahwa ada ruang tempat khusus di kapal yang bisa disewa untuk tamu. Tentu saja ada bayarannya. Tapi, di pesta nanti, berdandan. Dandani barang ini, apakah Anda memilikinya? Jawabannya tentu tidak. Kecuali seragam sekolah, dia sepertinya tidak punya pakaian lagi. Bang, bang. Terdengar ketukan di pintu. Tang Wulin berjalan dan membuka pintu. Apa kau sudah mendengar siarannya? Guyu berdiri di pintu. Acara jejaring, saya tidak tahu apa yang enak. Kata Tang Wulin dengan gembira. Guyu berkata dengan kesal, kamu tahu cara makan. Tang Wulin mengangkat bahu, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak makan? Guyu berkata, kamu diharuskan berdandan, bukan? Tang Wulin berkata, seragam sekolah Akademi Shrek tidak dianggap sebagai kostum. Guyu mendengus, aku tahu kamu tidak memilikinya. Ini dia. Saat dia berkata, sebuah cahaya menyala di tangannya dan satu set pakaian muncul di lengannya. Di atas, serahkan ke Tang Wulin. Ini. Guyu tersenyum, berpakaian bagus. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan tekstur halus dari kain itu setelah menerima pakaian itu. Dan ada banyak dari mereka, dan mereka bukan Fan Pin. Dari mana asalmu? Tang Wulin menatap Guyu dengan tercengang. Guyu samar-samar berkata, tentu saja saya membelinya. Saya akan menemukan seseorang untuk memesankannya untuk Anda. Saya kira akan ada kegiatan semacam ini, saya akan membuatkan Anda beberapa. Tang Wulin menatapnya dengan kosong. Buatkan aku pakaian. Guyu tersipu dan mengangkat kepala kecilnya yang arogan, aku tidak akan malu padamu. Pakai nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia kembali ke kamar dengan pakaian di tangannya, meletakkan pakaian di tempat tidur terlebih dahulu, dan Tang Wulin berangsur-angsur pulih. Tiba-tiba, matanya terasa hangat. Berapa tahun yang lalu terakhir kali saya mengambil pakaian seperti ini? Wulin, ibuku membuatkanmu baju baru untuk tahun baru Imlek. Lihat, setelan coklat kecil. Apakah terlihat bagus? Oh, putraku yang paling tampan. Ganteng, sangat tampan. Mommy di masa depan saya membuatkan satu untuk Anda setiap tahun. Ketika Anda tumbuh dan menikah, saya akan mengambilnya untuk Anda. Menonton jazz dari masa kanak-kanak hingga dewasa dapat menyaksikan proses pertumbuhan Anda. Ibu sudah pergi, ayahku sudah pergi. Keinginan ibuku akhirnya gagal. Beberapa setelan dari masa kecil saya masih ada di rumah Dong Hai Cheng. Dia membuatkan saya pakaian. Dia membuatkan saya pakaian. Mungkin bagi Guyu, dia hanya ingin membuatkan pakaian untuknya, tetapi bagi Tang Wulin, itu memiliki arti yang luar biasa. Dia memikirkan ibunya dan rumahnya. Hatinya hangat. Rasanya seperti di rumah lagi.